Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gilang Gulat. Mari kita review episode Monday Night Raw yang disiarkan tanggal 29 April 2025 waktu Indonesia guys ya, dimana kita mendapatkan kelanjutan cerita yang telah dimulai setelah WrestleMania. Dan juga ada dua match yang sudah diresmikan untuk Backlash Premium Live Event di tanggal 11 Mei waktu Indonesia guys ya. Kita hari ini mungkin saya bisa bilang kalau episode Raw ya lumayan solid, tapi bukan berarti episode yang cukup spektakuler dan cukup besar guys ya. Ini hanya episode standarnya Monday Night Raw dan juga bagian dari build up cerita-cerita yang memang memberikan kita sebuah awal yang fresh dari apa yang sudah WWE sajikan di hari ini. Dimana tajuk utama ceritanya adalah Sami Zayn yang ditawarkan sesuatu oleh Seth freaking Rollins guys ya. Kita bahas itu di bagian openingnya. Kita bahas lengkap di Gulat Review. Seth freaking Rollins, Bron Breakker, dan Paul Heyman datang guys ya. Masih dengan entrance yang sama, tidak dengan gimmick Messiah yang kita harapkan. Dan memang sepertinya bukan itu yang jadi poin WWE untuk program Rollins saat ini guys ya. Mungkin di beberapa bulan ke depan atau bahkan tidak sama sekali. But anyway, hari ini Rollins membanggakan dirinya menang main event WrestleMania dan juga sudah mendapatkan Paul Heyman. Banyak fans yang nge-chant CM Punk, nge-chant OTC guys ya. Dan penekanan Rollins adalah apa yang fans lihat di atas ring sekarang itu merepresentasikan atau mewakili masa depan dari bisnis profesional wrestling. Jadi dia menganggap faction yang dia buat ini ya tujuannya untuk masa depan. Terus Sami Zayn keluar guys ya. Saya agak pertanyakan tuh, Sami Zayn kemarin keluar dari Uso, apakah dia ngincar World Heavyweight Championship? Tidak guys. Sepertinya guys, karena Sami Zayn sepertinya ingin menyampaikan sesuatu ke Seth freaking Rollins guys ya. Dan Rollins ya menyambut kedatangannya Sami. Dan apakah Sami menonton WrestleMania? Sami menjawab dengan iya, saya menonton WrestleMania. Dan karena Sami merasa Rollins adalah seorang sahabat yang baik baginya dan juga temannya, dan Sami merasa dia harus ngomong ke Rollins kalau afiliasi kamu dengan Heyman dan juga Bron Breakker ini sampah katanya, nggak masuk akal, tidak disetujui lah dengan Sami guys ya. Terus Rollins mempertanyakan Sami Zayn, emang kenapa kok kamu berpikir begitu? Sami Zayn bilang, Paul Heyman ini sudah mendampingi seorang seperti CM Punk dan juga Roman Reigns. Apakah kamu tidak merasa kamu akan diperlakukan sama oleh Paul Heyman nantinya gitu? Dan Sami menganggap Rollins ini munafik gitu. Dia bilang CM Punk beginilah, dia marah sama Roman Reigns beginilah, tapi dia sendiri yang mengambil Paul Heyman. Dia sendiri yang menjadi apa yang dia hujat selama ini gitu. Rollins tekankan lagi ke Sami, dia respon tadi yang disebut Sami kalau Heyman, Bron Breakker dan dia ini merepresentasikan, mewakili sebuah masa depan. Dan siapapun yang tidak bersama dia, tidak mensupport dia katanya adalah orang yang berlawanan dengan dirinya. Dan dia menawarkan Sami sebuah opsi, sebuah pilihan. Sami yang gak setuju dengan Rollins ini bisa memilih untuk keluar dari SmackDown atau tetap di Raw dan akan jadi target oleh Rollins guys. Karena Sami jelas tidak setuju dengan apa yang Rollins lakukan sekarang ini, membentuk sebuah faction ini. Dan Rollins karena dia merasa teman dengan si Sami Zayn, dia menawarkan sebuah pertolongan atau favor lagi kepada Sami Zayn untuk memilih mau ikut katanya Rollins keluar dari SmackDown atau tetap di Raw akan jadi targetnya Seth Rollins guys. Nah itu membuat Sami mikir dan waktu berpikirnya diberikan hingga segmen terakhir di jam 10-an guys ya. Kita lanjut lagi cerita ini aja. Jadi di beberapa segmen belakang layar terlihat Sami berpikir. Ada ketemu Jey Uso bilang, kamu terserah mengambil keputusan seperti apa, aku tahu kamu akan memberikan keputusan yang terbaik, kata Jey Uso. Ketemu Karrion Kross mempengaruhi pikirannya, menarik katanya melihat pilihanmu nanti. Sami makin bingung guys, ditambah lagi bingung ketika Paul Heyman menghampirinya. Dan Paul Heyman merayu Sami Zayn. Karena Sami Zayn ini temannya Rollins, Paul Heyman ngasih reward kepada Sami kalau memilih pergi dari Raw. Berarti bagian dari bisa jadi mengambil pertolongan dari si Rollins ini guys ya. Yang mana Paul Heyman menjamin nanti kalau kamu pindah SmackDown Sami,
kamu dapat World Title Match lawan pemenang di Backlash antara Cena dan Orton. Kemungkinan besar Cena guys ya. Sami kalau pindah ke SmackDown dia akan lawan Cena untuk title match guys. Itu udah jaminan dari Paul Heyman yang sudah bisa men-set up hal itu gitu. Karena dia udah ngomong ke Nick Aldis dan juga ngomong ke Adam Pearce. Menurut saya sebesar itu guys Paul Heyman powernya guys. Memberikan orang title match begitu saja gitu loh. Jadi WWE menggambarkan bagaimana Paul Heyman bisa melakukan apa saja. Bisa memberikan reward apa saja kepada orang yang dia mau. Apapun yang orang tuh inginkan mungkin guys. Buktinya ini Paul Heyman bisa menjamin Sami Zayn pindah ke SmackDown dapat title match guys. Siapa yang bisa kayak gitu? Paul Heyman doang. Sebagai manajer yang bisa nge-set up itu gitu loh. Ini kan menunjukkan powernya Heyman di sini. Nah ini membuat Sami makin mikir lagi. Terima atau enggak nih tawaran Rollins? Masalahnya kalau Sami terima tawaran Rollins berarti dia support Rollins dong secara tidak langsung. Dan juga dia akan punya hutang balas budi dengan Rollins. Karena Rollins ini kan menganggap ini sebuah favor, sebuah pertolongan, sebuah bantuan yang harus dibalas nantinya. Tetapi bukan itu yang terjadi guys. Di ending sebelum match terakhir, Rollins naik lagi manggil Sami untuk memberikan keputusannya. Mereka sempat berpromo gitu. Rollins merasa si Sami Zayn ini temannya, makanya dia menawarkan pilihan itu untuk si Sami pindah aja daripada jadi target. Rollins merasa ini pertolongan untuk kamu. Ini aku sebagai teman dibantu kamu biar aku nggak menghajar kamu, biar kamu nggak kena imbasnya gitu. Karena Bron Breakker udah panas nih, udah mau ngajar si Sami kayak sejak di awal opening tadi. Karena Bron Breakker juga pengen dia mau lawan Sami nantinya. Nah makanya sebelum match endingnya ini Rollins ketemu Sami dulu biar keputusan Sami ini akan menentukan jadi nggak Bron Breakker ngajar Sami atau match sama Sami di ending. Rollins bercerita bagaimana Sami dalam kehidupan nyata memang berteman dengan Rollins. Anak mereka bisa main bersama. Ketika Rollins punya anak, itu salah satu orang pertama yang ditelepon Rollins adalah Sami. Itu menunjukkan betapa dekatnya Sami sama Rollins guys dari promo ini. Secara real guys ya. Dan Sami mengakuin itu. Untuk apa yang disebutkan Rollins tadi ya, di luar ring memang seperti itulah mereka berteman. Tapi di atas ring sudah hal yang berbeda. Karena Sami tahu di atas ring Rollins adalah orang yang berbeda. Orang yang memainkan pikiran. Orang yang bermain-main dengan perasaan seseorang. Dan Sami menganggap Rollins ini menawarkan bantuan itu juga sekaligus ancaman untuk Sami. Karena Sami merasa ini ancaman, Sami gak takut dengan ancaman itu. Selama ini dia sering diancam selama karirnya. Beberapa poin banyak dalam poin karirnya dia diancam dan dia merasa saya sudah melalui hal ini dan tidak mungkin ancaman ini bisa mengganggu si Sami. Alhasil Sami berani untuk menerima ancaman tersebut dan dia terang-terangan menolak untuk diberikan bantuan dan pindah ke SmackDown. Sami merasa Rollins yang sekarang tidak pantas untuk dia terima pertolongannya. Nah ini adalah permainan yang diberikan Rollins dan ancaman itu tidak akan ngaruh bagi Sami. Sami berapi-api dan dia menolak itu. Karena Sami menolak, keluarlah Bron Breakker bersama Paul Heyman guys. Lihat entrance-nya aja Bron Breakker yang natap kayak gini guys. Didampingin Paul Heyman di belakangnya. Itu kita udah melihat masa depan itu guys. Kita seperti melihat masa depan, future main eventernya WWE guys. Datanglah Bron Breakker langsung match guys. Nah matchnya dominasi full Bron Breakker jelas. Tapi Sami ada perlawanan. Seperti kita tahu matchnya akan didominasi Bron Breakker. Dan beberapa kali spears dilakukan sampai Sami itu kayak nggak bisa berdiri lagi. Karena sudah 4 kali spear sama spear pamungkas yang keempat guys ya. Mengitari arena gitu. Ditolong sudah dengan tim medis. Diakhiri dengan curb stomp dari Rollins. Dan matchnya berakhir begitu saja, dihentikan oleh wasit, referee stoppage lah intinya guys ya, Bron Breakker yang menang. Jelas di sini endingnya untuk menguatkan faction Seth Rollins dan tawaran Seth Rollins kepada Sami ditolak Sami mentah-mentah. Jadi tawarannya itu bukan mengajak Sami bergabung sejak awal. Jadi tawarannya itu diberikan oleh Rollins karena dia tahu Sami nggak setuju dengan faction ini. Jadi Rollins menawarkan mending kalau pergi aja dengan reward atau tetap di sini jadi target. Dan di ending Rollins, Bron Breakker dan juga Paul Heyman standing tall. Berarti kita akan tahu nih, next time di Raw, Rollins mungkin akan mencari orang baru dengan style seperti ini guys. Nawarin, menerima atau enggak, mungkin akan begitu. Dan tapi kita harus tahu, the fourth member is coming guys. Member keempat kemungkinan akan datang dalam waktu tidak jauh dari sekarang guys. Apakah Sami akan minta balas dendam dengan Rollins dan akan melawan Rollins di Backlash? Itu bisa terjadi. Tapi kayaknya mungkin juga tidak.
masih ada kesempatan lain. Dan juga build up-nya juga masih agak kurang kalau Sami yang nantang guys ya. Atau mungkin di Raw besok masih ada kesempatan untuk nge-build up biar lebih terlihat strong gitu. We'll see guys ya. Tapi kita lihat setelah 2 match resmi ada potensi 1 match, mungkin 1 match lagi dari SmackDown kali guys ya. We'll see. Tapi yang jelas untuk Raw hari ini main story-nya adalah Rollins cari lawan. Penekanan kekuatan faction Rollins, betapa kuatnya Bron Breakker, dan betapa leadernya Seth Rollins, dan betapa powerfulnya counseling dari seorang Paul Heyman. Itu poin dari Raw hari ini sembari nge-build up cerita lainnya guys ya. That's the whole thing about Monday Night Raw guys. Openingnya Rollins, closingnya juga Rollins faction. Cuma ada beberapa hal yang saya cukup kecewa adalah saya tidak melihat Messiah. Saya cuma ingin lihat Messiah. Terus bagaimana tanggapan fans terhadap Rollins yang masih banyak yang nge-cheers, masih menganggap Rollins ini bagian dari babyface. Padahal build up-nya ngarahnya ke heel, tapi memang belum kuat ngarah ke heel-nya guys ya. Kerasa banget memang Rollins masih di pihak netral. Ibaratnya tuh masih ada yang dukung, malah lebih banyak yang dukung daripada yang tidak mendukung. Sebaliknya di sisi Paul Heyman dan Bron Breakker itu udah mulai kayak complete heel guys. Cuma Rollins ini posisinya masih kayak setengah-setengah dan memang itu dimanfaatkan WWE untuk Rollins nyari teman. Untuk Rollins bisa menggait orang-orang babyface gitu guys. Kalau saya lihat, ini kan Sami nih mau digait yang babyface. Masih masuk lah gitu loh. Dan curb stomp dari Rollins ke Sami di ending itu juga salah satu upaya WWE untuk menekankan kalau Rollins ini bukan babyface. Tapi posisinya sekarang juga bukan heel. Kalau kita menyebutnya bisa dibilang dengan twinner guys ya, atau anti-hero. Gak tahu ya, mungkin twinner lah. Nah, progres Rollins perlahan akan jadi heel yang dibenci itu masih berjalan guys ya. Enggak yang instan dia akan dibenci sedemikian rupa. Mungkin ada prosesnya tahap demi tahap dengan menghadapi babyface yang dicintai oleh para fans. Maybe Cody. But ini akan jadi sebuah story panjang. Ini akan jadi build up yang panjang. Jadi jangan terlalu gegabah berpikir instan ini begini, ini instan harus begini, enggak guys ya. Itu kita nikmati prosesnya, kita enjoy story demi story yang WWE sajikan, progress demi progress yang WWE sajikan. Let's go. Tapi kita siap-siap kecewa kalau ada yang mengganggu guys ya. Batu. Kita lanjut lagi ke story-story yang lain yang terjadi di sini. Match pertama kita dapatkan Rhea Ripley lawan Roxanne Perez guys. Ini build up-nya sudah kemarin, di mana Roxanne Perez ganggu Io Sky di match sama Stephanie Baker, terus Rhea Ripley datang. Ya mereka berantem di situ guys ya. Dan ini lanjut ke Rhea Ripley lawan Roxanne Perez di malam hari ini. Dan matchnya cukup oke, tapi nggak yang spektakuler menurut saya. Cenderung biasa saja, tapi menjadi match yang jadi opening yang cukup oke lah. Cuma ya memang endingnya DQ gara-gara Julia datang mengintervensi. Tadinya nggak begitu ngaruh ke matchnya, tapi ya endingnya juga Julia mengajar Rhea Ripley. Dan matchnya DQ, dikeroyok lah si Rhea Ripley. Keluar Io Sky yang membantu Rhea Ripley di sini mengimbangi situasinya. Kan minggu lalu kan Rhea Ripley yang ngebantu, sekarang gantian Io Sky yang membantu. Jadi di belakang kayak Rhea Ripley nggak suka tuh dibantu kayak gitu kan, tapi Io Sky ya kamu sudah terlibat juga dengan kemarin, ya udah impas lah mereka. Cuma kita nggak dapat build up untuk Rhea Ripley lawan Io Sky guys. Mungkin nggak di backlash mereka. Mungkin di backlash malah kita dapat tag team mungkin. Rhea Ripley dan Io Sky melawan Roxanne Perez dan juga Julia. Ini lumayan nih guys untuk naikin NXT. Maybe WWE naruh pemain NXT di hari ini. Ada Vaker, ada Roxanne, ada Julia. Tujuannya untuk ngangkat rating NXT yang mungkin lagi kecil. Nggak tahu saya guys ya. Atau seperti yang saya bilang di Guild Review sebelumnya, Raw ini build up untuk pay-per-view khusus wanita Evolution. Yang mana 3 orang ini akan terlibat, Vaker, Roxanne, dan juga Julia. I don't know guys. Mungkin itu yang WWE siapkan. Tetapi saya cukup senang saja guys ya, ada tambahan keseruan lah untuk Women's Division yang ada. Biar nggak mentok di Liv Morgan, Rhea Ripley, Io Sky, Liv Morgan, Rhea Ripley, Io Sky, Becky sekarang nambah. Biar nggak bosan guys ya. Dan saya cukup enjoy sih kedatangan Julia, Roxanne, dan juga Vaker di hari ini. Kita masuk ke drama Balor dan juga Judgment Day. Jadi Balor datang ke JD waktu lagi rame-rame ya di markas gitu, nanya, kenapa kamu nggak ngomong ke saya kalau kamu balik lagi? JD itu kan sama Finn Balor kan deket guys. Yang ngundang JD masuk kan Finn Balor lah. Waktu itu kan JD nggak terima sama Priest, tapi JD bisa ngambil hatinya Priest. Ceritanya waktu di tahun 2022 2023 waktu itu guys ya. Jadi back tanya jawab aja, saya ngomong ke Dom kalau saya mau balik, dan saya berasumsi Dom ngomong ke kamu gitu loh.
Berarti memang Dom yang nggak nyampein ke Finn Balor. Tapi pertanyaan saya, kenapa JD nggak ngomong langsung ke Finn Balor kan? Dia kan lebih dekat Finn Balor, kenapa ke Dominic dulu gitu? Apakah dia merasa Dominic leadernya? Waduh. Dan Finn Balor juga nggak tahu malam ini ternyata ada match untuk JD Balor lawan War Raiders untuk ngincar number 1 contender. Dan ternyata yang nge-setup itu si Liv Morgan. Karena kamu bukan champion Balor katanya. Jadi ya kita kasih kesempatan untuk champion lah gitu loh. Liv Morgan ini mencoba untuk ngambil hatinya Balor lagi lah guys ya. Karena Balor kan gak menang champion Intercontinental. Jadi dia bisa ngincar tag team title. Walaupun kita tahu endingnya gagal guys. Cuma Finn Balor yang merasa tidak dikomunikasikan tentang semua rencananya Judgment Day ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, dia akan merasa outsider. Dia sudah terlihat sangat outsider di sini. Dia nggak tahu jadi datang, dia nggak tahu dia dapat match. Dia nggak tahu semua rencana yang disiapkan oleh Judgment Day. Tahu-tahu dia dapat aja, tahu-tahu dia dikasih ini aja tugasnya gitu loh. Jadi kayak selain dia outsider, dia bukan lagi leader, so called leader guys ya. Judgment Day jelas nggak ada leader ya, tapi ada so called leaders yang terlihat leader. Finn Balor jelas jauh dari situ, dan Dominic lah yang pegang title terkuat ya, yang pegang title terbesar di Judgment Day saat ini, yang mungkin akan merasa dia leadernya, dia yang menentukan apa saja gitu. Nah, story-nya masih diperpanjang, masih dijalankan guys ya. Kayaknya yang ngerebut title Dominic itu Balor guys. Tetapi nggak di Backlash, mungkin di Premium Live Event selanjutnya. But we'll be there guys, we'll be there. Maybe soon enough, I don't know. Tapi ya lumayan semangat lah untuk kita tunggu. Matchnya Balor JD lawan War Raiders untuk number 1 contender tidak berhasil karena Penta datang mendorong JD ketika wasit gak lihat. Terus JD bisa dihajar oleh War Raiders dan menang War Raiders guys ya. Jadi War Raiders tetap number 1 contender yang mungkin akan rematch lawan New Day di kesempatan berikutnya. Pertanyaannya, kenapa Penta ganggu? Jelas jawabannya adalah di ending match Intercontinental title sebelumnya, Dominic lawan Penta, di mana JD datang mengganggu Penta. Ya jelas Penta balas dendam guys ya ke JD, and that's it. As simply as revenge ya untuk Penta. Mungkin Penta masih akan mengincar Balor, mungkin Penta masih akan ngerecokin Judgment Day di sini guys ya. Sembari build up perpecahan Finn Balor dan juga Dominic Mysterio. Let's go. Kita dapat build up World Heavyweight Championship penantang berikutnya. Logan Paul datang membanggakan kemenangannya lawan AJ Styles di WrestleMania, dan dia punya target baru, yaitu World Heavyweight Championship, dan dia menantang Jey Uso. Jey Uso masuk dan bilang dia pegang title ini, dapat title ini perjuangan 15 tahun katanya. Dia melihat penderitaan kakaknya, saudaranya, dia menangkan ini demi keluarganya. Tidak bisa championship ini diberikan kesempatannya begitu saja. Kamu harus berjuang mendapatkan kesempatan itu gitu loh. Logan Paul kayak gak suka gitu jawaban Jey Uso, langsung di super kick. Kelar itu Logan Paul guys. Nah ini berarti Jey belum menerima guys. Jey belum menerima, makanya belum diresmikan oleh WWE. Kemungkinan diresmikan, tapi belum ceritanya. Dimana di belakang Jey Uso sempat ngobrol sama Sami tadi, terus Logan Paul tiba-tiba ngasih dia one lucky punch, dan akhirnya Jey Uso tepar di situ. Nah ini mungkin membuat Jey Uso menerima tantangan Logan Paul guys ya. Seperti rumor, seperti yang kita bahas di Glove Talk sebelumnya, Logan Paul versus Jey Uso will be for title at Backlash guys. Lumayan lah sih ya untuk defend titlenya Jey Uso aja guys ya. Logan Paul juga nggak sebagus sebelumnya, kalau saya lihat di Mania juga nggak yang sebagus seperti yang kita tahu. Cuma ya patut kita tunggu lah untuk pertemuan mereka selanjutnya, dan matchnya bisa dibilang hanya untuk menguatkan Jey Uso sebagai champion. Kita lanjut ke build up selanjutnya tentang Becky Lynch yang baru aja turn heel. Dia berpromo heel jelas, complete heel si Becky di sini, dan dia mereveal tidak perlu memperpanjang cerita. Sudah ada buktinya, sudah ada CCTV-nya yang mengajar Bayley di WrestleMania kemarin. Countdown adalah saya orangnya, dan Becky mengakui itu. Gue nggak mau progres cerita itu terlalu panjang mungkin guys ya, karena takut repetisi pengulangan dari yang Jade Cargill. Saya juga berpikir itu pengulangan, tapi itu yang ternyata dilakukan WWE. But sudah di-reveal siapa yang mengajar Bayley, tapi Bayley masih di build up off ya guys ya, cedera. Lyra lah yang masuk, yang tidak suka dengan apa yang Becky lakukan sebelumnya, membuat dia lepas title-nya. Becky mengajar Bayley sebelumnya, sahabatnya. Ini membuat Lyra menantang Becky untuk match di Backlash. Nah biar
lebih jelas seberapa semangat, seberapa tekadnya kuat Lyra untuk melawan Becky. Lyra kasih ini sebuah title match Intercontinental guys ya. Dan resmi guys, Becky lawan Lyra for Intercontinental Women Championship at Backlash. Melihat match ini dipersiapkan oleh WWE, kayaknya memang ini build up-nya Becky Bayley guys. Jadi kemungkinan Bayley akan datang membuat Lyra tetap bisa mempertahankan title-nya. Early prediction saya begitu. Tapi kalau WWE pengen membuat title ini lebih presisius, jadi kelas main eventer, bisa jadi Becky dimenangkan. Jadi Bayley sama Becky feud-nya tentang Intercontinental Championship. Karena kita tahu Bayley juga mengincar title itu kan. Cuma saya sering ngomong, saya berpikir title mid-card woman ya untuk woman yang di mid-card. Janganlah dikasih ke orang main eventer. Nanti jadi kayak batasan antara title main eventer sama title yang mid card ini malah jadi gapnya terlalu dekat gitu loh. Karena kalau gapnya terlalu dekat, untuk pegulat-pegulat woman yang mid card akan susah naik ke situ gitu loh. Jadi saya expect dan saya berharap ini hanya untuk build up Becky Bayley non-title. Jadi titlenya masih akan dipegang Lyra Valkyria. Begitu guys ya, ekspektasi saya untuk feud ini. Kita tahu Nick Aldis hari ini menggantikan posisi Adam Pearce karena Adam Pearce lagi cuti atau mungkin lagi ada kerjaan apa gitu guys ya. Dan Nick Aldis ngomong ke Penta kalau Penta akan lawan JD McDonough minggu depan di Monday Night Raw. Terus Chad Gable ngejek-ngejekin Penta, ngejekin Rey Fenix yang kalah lawan El Grande. Terus ini membuat Penta mengajar Chad Gable, mengasih super kick gitu guys ya. Terus kita dapat vignette-nya Rusev. Rusev hari ini nggak muncul in person, tapi dia ada di sebuah vignette. Dan dia menceritakan bagaimana awalnya dia di WWE itu mendapatkan banyak hal. Dia mendapatkan prestasi yang cukup besar, tapi dia seperti tersesat setelah itu. Maksudnya dia AEW guys ya. Menghilang begitu guys ya. Dia anggap waktu dia di AEW itu, dia nggak sebut AEW, tapi yang dia ceritakan setelah dia lepas dari WWE dia menghilang begitu guys ya, kayak mungkin dalam tanda kutip tersesat begitu ya. Dan Rusev bilang dia saat ini hadir di sini, dia bukan lagi bertarung untuk melawan seorang demi seorang wanita yang bukan miliknya gitu, atau untuk sebuah bendera yang tidak pas untuknya. Tapi saat ini dia mentarget orang-orang yang menyia-nyiakan talentanya. Dengan begitu Rusev bisa memperbaiki orang tersebut dengan cara Rusev memperbaiki dirinya sendiri. Yang saya dapatkan dari kata-katanya Rusev ini adalah dia menganggap dia Rusev yang dulu bukanlah Rusev yang sekarang. Rusev yang dulu bukan Rusev yang sekarang. Dia bukan lagi orang yang membela sebuah negara, orang yang didampingi seorang wanita. Tapi dia sekarang bisa menghancurkan seseorang tanpa perintah. Dia bisa melakukan apa yang dia mau dengan tujuan untuk memperbaiki orang tersebut menjadi lebih baik dengan caranya gitu. Nah, minggu depan Rusev akan lawan Otis guys ya. Cukup powerful promonya Rusev, tapi tipikal Bronson Reed kalau saya rasa. Bronson Reed, Braun Strowman gitu. Itu kayak gini kayak Rusev ini. Kayaknya untuk WWE mempertemukan Rusev sama Bronson Reed nanti ketika Bronson Reed return kayaknya masih belum guys ya. Tapi Bronson Reed juga belum return guys ya. Kita dapat match Stephanie Furker lawan Ivy Nile, dimenangkan oleh Stephanie Furker. Walaupun ada gangguan dari Chad Gable, Stephanie Furker cukup kuat lah untuk memperlihatkan skillnya di sini. Dan memang kayaknya Roxanne, Julia sama Stephanie Furker juga bisa jadi reguler di Raw guys ya. Dan cukup baik efeknya kalau saya bilang. Ngasih kita performa woman yang watchable gitu loh. Yang kita bisa enjoy menontonnya gitu loh sampai selesai match. Jadi tidak terasa filler banget gitu loh. Biasanya kan build up yang woman kan isinya filler doang gitu loh. Nah, tapi imbasnya kita tidak akan melihat Pure Fusion Collective Natalia. Spot-spot untuk mereka hilang karena orang NXT woman yang mengisinya guys ya. Liv Morgan datang ke Nick Aldis bilang katanya dia akan off karena dia mau syuting guys. Jadi kayaknya Liv Morgan ini ada syuting peran besar menurut saya. Dan dia butuh waktu off. Jadi kayaknya tag team title dan juga TJD akan off 1 atau 2 bulan, mungkin 1 bahkan 3 bulan. Syuting kan, proses syuting mungkin guys ya, kalau misalnya perannya Liv Morgan cukup besar dalam sebuah film. Dari kata PW Insider juga proyek besar untuk Liv Morgan. Dan Dominic juga sok-sokan saya mau juga off juga gitu. Nick Aldis bilang sebagai champion kamu tidak boleh off begitu. Ini eranya udah beda guys ya, champion gak boleh off guys. Tapi Cena enggak ya hitungannya, pengecualian gitu. Kamu gak boleh off Dominic, kamu harus tetap fight gitu. Sebelum Dominic datang sama Liv Morgan tuh ada AJ Styles tuh yang
mempertanyakan nih setelah Logan saya pengen menantang orang baru lagi nih, saya ingin tertantang lagi nih itu. Terus AJ Styles langsung berpikir melihat Dominic mengejek dia. Saya mau bikin satu hal ya. Dan kemungkinan memang arahnya kayaknya AJ Styles mengincar title-nya Dominic guys. Dia naikin Dominic lagi nih, ngejob lagi nih AJ Styles guys. But it's gonna be good. Cuma yang saya cukup kecewa, spotnya Karrion Kross hanya untuk mempengaruhi pikiran Sami Zayn di hari ini. Yang artinya untuk feud-nya dengan AJ Styles masih ditunda sepertinya guys. Saya kira langsung AJ Styles tuh. Ternyata AJ Styles ngincar Dominic. Apakah Karrion Kross akan ganggu lagi AJ Styles? Terlalu panjang gak sih long term bookingnya kalau begini? Ini kayak ngasih kesempatan kalau WWE masih mikir tuh. Pecat gak ya Karrion Kross? Pakai dulu aja deh. Siapa tahu banyak yang kasih respon bagus. Kalau dipakainya begitu-gitu doang, tinggal tunggu waktu dipecat Anda Karrion. Kasihan Scarlett nanti nganggur. Kayaknya promo viral kemarin juga gak begitu ngaruh lah untuk Karrion guys. Tapi kita tetap harus optimis guys. Saya juga tetap harus optimis. Kayaknya memang Karrion Kross masih akan ngincar AJ Styles. Walaupun harapan itu sebenarnya tidak seharusnya saya pertahankan guys ya. Nih menarik nih guys. Pat McAfee menantang Guntah. Pat McAfee cerita bagaimana dia pokoknya dia berpromo dengan semangat, dengan mengungkap soal kehidupannya. Kalau dia mati nanti dia harus begini-begini. Dia memuji Michael Cole. Dia kayak ini profesi dia yang diganggu sama orang itu membuat dia semakin bersemangat untuk membuktikan, semakin bersemangat untuk menghadapi atau bertarung dengan orang yang disrespect dirinya dan juga Michael Cole. Yang dia maksud adalah Guntah. Kita tahu Guntah disuspend. Suspendnya nggak tahu sampai kapan. Dan Pat McAfee mau menantang Guntah, menuntut Nick Aldis ngangkat atau mencabut suspensinya Guntah. Karena Pat McAfee mau mengajar Guntah, mau secepatnya gitu. Terus Nick Aldis bilang tidak bisa saya mengangkat suspensinya Guntah saat ini juga. Tapi kalau kamu mau di Backlash nanti saya angkat suspensinya Guntah atau Guntah diizinkan untuk melawan Pat McAfee guys. Fix guys matchnya. Pat McAfee lawan Guntah di Backlash. Orang pasti akan berpikir, ada yang bilang Guntah downgrade nih bang. So ada yang bilang juga, ini matchnya pasti jelek gitu. Ya mungkin. Tapi saya nggak berekspektasi sama matchnya sama sekali guys ya. Saya hanya ingin melihat Pat McAfee bertarung dapat sebuah match. Dan kita tahu dan saya optimis Pat McAfee butuh match ini untuk membuat dia off. Butuh match ini untuk membuat dia alasan untuk keluar dari WWE untuk sementara waktu. Karena sleeper hold kemarin tuh kayaknya belum cukup kuat guys ya. Atau mungkin sleeper hold kemarin diceritakan untuk membuat Pat McAfee off. Tapi McAfee mungkin ini masih nganggur saya loh nih. Masih ada bisa 2 minggu lagi saya datang lah. Match lah, Backlash lah gitu. Oke. Akhirnya match di Backlash mungkin untuk jadi pertarungan ataupun kemunculan terakhirnya Pat McAfee di WWE. Nanti dia off lama, mungkin beberapa bulan, mungkin balik lagi di SummerSlam ataupun di kesempatan lainnya. Dan Corey akan siap untuk menggantikannya guys ya. Dapat 2 match resmi. 1 match potensi juga yang akan terjadi. Ada 4 berarti udah matchnya nih. Tinggal 1 lagi guys, 1-2 lagi. Kalau WWE mau nambah guys ya. And that's it. That's Monday Night Raw. Yang main event tadi sudah kita bahas. Saya merasa episode ini seperti saya bilang tadi di awal, solid episodenya. For the story, for a build up for the next premium live event. Tetapi buat teman-teman yang berharap kualitas Raw itu sama seperti sebelum Mania atau after Mania, mungkin akan sedikit kecewa dengan apa yang disajikan. Tapi saya dan mungkin banyak teman-teman yang juga mengikuti gulat sedemikian rupa setiap minggu, setiap bulannya, pasti tetap merasa episode ini worth it untuk kita saksikan karena kita mendapatkan beberapa progres yang menurut saya cukup signifikan. Tapi memang saya akui excitement untuk match yang terjadi di Backlash tidak sebesar sebelumnya, dan memang nggak apa-apa juga karena Backlash adalah pay-per-view kelas B guys ya yang WWE miliki. And that's it. Teman-teman punya pendapat tentang episode Raw hari ini silahkan komen di bawah guys ya. Terima kasih teman-temanku yang selalu support channel ini. Gilang Gulat, gracias.